dalam hidup kita merasa tertekan, kurang semangat, seolah-olah hidup ini tidak ada gunanya lagi, jenuh ya. Saya seringkali baca komen-komen di video YouTube yang lain yang membahas tentang penyakit mental, depresi, kecemasan, kekhawatiran, dan hubungannya dengan agama. Ya, terus di bawah ada yang komentar misalnya ya banyak-banyak ibadah atau harus lebih mendekatkan diri sama yang di atas ya. Dan pada umumnya saya setuju ya dengan pendapat itu, karena saya mengakui dan mengalami betul bagaimana pengaruh ibadah ya. Ketika kita mendekatkan diri sama yang di atas, sama pencipta kita merasakan ketenangan yang luar biasa, kedamaian. Waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga kita merasa dikuatkan ya. Tapi ada situasi tertentu yang seperti menghempaskan kita ya, dan juga seperti tiba-tiba ada awan hitam yang menyelimuti ya. Seperti kemarin di sini ya, saya udah lihat ini awan udah hitam, udah gelap langit, dan saya tahu tidak lama kemudian bakal ada badai ya, hujan badai. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga begitu. Dan sebagai manusia yang punya emosi, punya jiwa, ketika kita mengalami badai kehidupan, dihempaskan oleh ombak misalnya, tiba-tiba orang yang kita kasihi meninggalkan kita ya. Ketika tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, kita bingung, kita mulai khawatir bagaimana kita bisa ngasih makan anak-anak kita ya, memenuhi kebutuhan keluarga kita. Adalah sesuatu yang wajar kalau kita pada saat itu kita merasa tertekan, merasa putus asa, merasa khawatir, merasa takut, karena kita adalah manusia yang punya emosi. Kita bukannya robot ya. Itu sama ketika kita bisa saja kita terserang flu, kena demam, kita nggak bisa bilang sama orang itu, tuh kamu sih kemarin kamu nggak ibadah makanya kamu sekarang flu, atau sekarang kamu sakit gitu kan. Kita nggak bisa bilang juga sama orang itu. Makanya banyak-banyak berdoa supaya kamu nggak terkena penyakit jantung. Makanya kamu banyak-banyak berdoa, nggak usah minum obat gitu, nggak usah minum obat untuk misalnya mengatasi darah tinggi, cukup dengan berdoa. Kita kan nggak bilang begitu ya sama orang yang sakit secara fisik. Tapi kenapa kita bicara seolah-olah orang yang terkena penyakit mental adalah orang-orang yang tidak mendekatkan diri sama Tuhan, yang jauh sama Tuhan, yang tidak percaya, yang tidak beriman, yang kurang ibadahnya, yang tidak pernah baca kitab sucinya, yang tidak pernah peduli sama hal-hal rohani. Makanya saya baca di komentar-komentar video YouTube itu, mereka curhat gitu ya. Makanya mereka tuh nggak berani atau nggak mau cerita tentang masalah yang mereka alami sama teman-teman dekat atau orang di sekeliling mereka yang religius ya, yang taat beragama, karena takutnya mereka itu dianggap seperti itu ya, dianggap mereka kurang iman atau mereka dianggap kurang ibadah gitu kan. Karena mereka bukannya mendapatkan kekuatan, penghiburan atau pengertian, malah justru mereka semakin dijatuhkan ya. Karena itu mereka cenderung menutup-nutupi. Padahal ya kalau baca di komentar itu hampir semuanya mereka
punya masalah itu, cuma mereka malu dan tidak mau mengakui karena mereka takut anggapan orang-orang di sekitar mereka. Karena kita kan hidup di tengah orang-orang yang memang kuat agamanya ya. Dan saya mengalami sendiri bahwa saya nggak ada masalah gitu dengan keimanan saya, dengan ibadah saya, tetapi toh kenyataan bahwa saya mengalami hal-hal yang membuat saya tertekan itu adalah suatu fakta. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa kita mengalami yang namanya ketidakseimbangan ya, atau tiba-tiba kita mengalami tertekan, sedih ya, galau ya. Kenapa bisa begitu? Ada yang namanya sifatnya seperti situasional ya. Jadi ada situasi tertentu yang menyebabkan kita mengalami keadaan mental yang tidak sehat. Ya misalnya kayak kehilangan pekerjaan, baru misalnya ditinggal sama orang yang kita kasihi, baru misalnya memulai kehidupan baru yang sama sekali berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya gitu ya, merasa asing, kesepian. Ini sifatnya situasional ya. Lalu ada juga yang memang karena penyakit ya. Penyakit itu bisa jadi karena faktor genetik ya, keturunan gitu ya. Bisa juga karena kekurangan seperti bahan kimia ya atau apalah namanya di otaknya ya, yang bisa membuat seseorang itu happy, senang gitu ya. Ada yang namanya dopamin, serotonin ya, zat ini di dalam otak kita itu bikin kita happy. Tapi ada orang yang memang nggak balance gitu, ada yang kurang gitu. Jadi di otaknya kurang bahan-bahan ini, karena itu dokter meresepkan obat untuk mencukupi kekurangan zat ini di dalam otak orang yang punya penyakit mental. Jadi ada berbagai faktor yang kita tidak pahami dan kita harus pahami sebelum kita mengeluarkan komentar-komentar yang akibatnya membuat si penderita mental makin jatuh ke dalam jurang depresi. Ya, kita nggak mau orang kita berdosa karena membuat orang ini makin parah penyakitnya dan makin putus asa. Kalau faktor-faktor seperti ini itu namanya seperti klinikal. Ya, jadi karena faktor-faktor bukan situasi tertentu, tapi karena memang seperti orang yang lahir dengan cacat gitu ya, yang lahir dengan kekurangan fisik ya. Nah, sekarang saya mau fokus sama satu hal, yaitu karena saya baca ya di salah satu komentar orang ini dia psikolog, tapi juga dia terus menyebutkan di dalam agama juga katanya ada seorang nabi yang juga mengalami depresi. Oh, langsung dia diserang sama netizen yang lain, yang komentar yang lain, bahwa dianggap orang ini merendahkan nabi tersebut ya. Jadi seolah-olah nabi ini bukan manusia, nabi ini kebal, nabi ini nggak punya emosi gitu ya. Jadi sama sekali nggak bisa diterima. Jadi sampai orang-orang yang lain yang menyerang si psikolog ini bilang lebih baik ini isinya dihapus aja ini, supaya tidak menimbulkan kayak pro kontra dan gejolak yang akhirnya bikin orang jadi tambah berdosa gitu. Terus saya pikir ya repot gitu ya kalau misalnya kita nggak bisa mendiskusikan masalah mental dengan agama gitu ya, karena akhirnya orang jadi takut gitu, karena kalau saya punya penyakit mental berarti saya nanti dituduh tidak beragama, tidak taat beribadah gitu. Jadi
Saya mau fokus ya berdasarkan keyakinan saya ini ya, dan saya bersyukur ya bahwa di dalam agama saya itu nabi-nabinya tidak sempurna. Nabi-nabinya orang biasa yang punya kelemahan ya, yang pernah mengalami depresi, yang pernah mengalami pergumulan dalam hidupnya, yang pernah jatuh ke dalam dosa, yang pernah gagal ya. Banyak sekali contoh-contoh nabi yang pernah gagal gitu ya. Ibrahim ya. Nabi-nabi di sini saya angkat nabi-nabi orang Israel ya, dari kaum Yahudi. Salah satu contohnya Nabi Daud ya, yang pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan, yang pernah jatuh ke dalam dosa pembunuhan. Daud ini banyak sekali membunuh orang ya. Jadi dan juga sebagai manusia yang berdosa, Daud ini tidak menutupi dosa-dosanya, tetapi dengan jujur ya, dia datang kepada Tuhan dan menceritakan semua permasalahannya. Bahkan di salah satu pasal ya, kalau saya baca tentang kisah Daud ini kan banyak yang ditulis ya di dalam kitab suci saya, di dalam Alkitab ya. Jadi bagaimana Daud ini berkomunikasi dengan jiwanya, dengan dirinya, dengan Tuhan ketika dia merasakan keadaan jiwanya itu tertekan atau depresi ya. Di dalam Mazmur 42 ayat ke-6, Mazmur 42 ayat 6 saya baca ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Jadi Daud ini dia seperti bicara sama dirinya sendiri ya. Kenapa gitu kan? Dan dia mengakui bahwa dia saat itu sedang ada dalam keadaan jiwa yang tertekan. Tetapi di sini yang saya sangat bersyukur, kita jadi bisa belajar sesuatu, bahwa kita bisa saja mengalami seperti yang Nabi Daud alami ya. Jadi kadang-kadang ada situasi-situasi yang membuat kita tertekan. Mungkin di saat ini situasinya Daud beda sama situasi kita ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10 ya, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku. Jadi ada saat dimana Daud merasa seolah-olah Tuhan melupakan dia. Kadang-kadang kita pernah nggak mengalami situ? Saya sih pernah ya. Nanti saya pernah cerita suatu saat ada satu masa di mana saya sempat merasa bahwa saya itu dilupakan sama Tuhan ya. Terus lanjut lagi, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. Kalau kita pelajari, kita baca bagaimana kehidupan Daud ya sebagai Raja Israel ya. Nabi Daud ini menjadi Raja Israel dan banyak sekali harus berperang ya, termasuk menghadapi kejaran musuh, yaitu salah satunya ya Raja Israel sebelumnya, Saul ya, dikejar-kejar ya. Orang yang ada di dalam posisi seperti ini ya wajar dong kalau ketakutan, sedih ya, tertekan, wajar kan ya. Kalau kita juga mengalami situasi yang mungkin bikin kita stres ya. Saya pernah mengalami kayak gitu ya. Jadi waktu saya masih tinggal di Indonesia Timur itu ya, kalau malam itu suka ada orang-orang yang anak-anak muda yang bikin masalah gitu ya, bikin keributan gitu ya, menteror. Dan ini bikin saya akhirnya jadi selalu khawatir ya, karena situasi seperti ini kan kita otomatis otak kita tuh terprogram untuk selalu waspada. Apa ini? Ada apa ini? Ada suara ribut-ribut apa? Jadi otomatis kita ini selalu terprogram untuk khawatir ya, waspada. Nah, hal seperti ini kan gak ada hubungannya sama keimanan ya. Itu karena situasi yang saat itu memang sedang bergejolak ya. Nah, lalu ayat 11, Mazmur 42 ayat 11. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku.
sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Jadi orang yang mengalami bullying, tahu ya bullying ya, ini bisa saja dilakukan sama teman-temannya atau sama keluarganya sendiri. Bahkan seorang anak yang sama orang tuanya selalu dicaci maki, ya, dibully, ya, ini anak ini akan menjadi anak yang tertekan, ya. Walaupun anak ini rajin beribadah, ya, saat taat, sangat-sangat taat beragama, tapi di dalam dirinya dia tertekan. Karena sejak kecil dia sudah diprogram, otaknya sudah diprogram, ya, saya tidak berharga, saya jelek, saya tidak berguna. Ini mengakibatkan jiwa anak ini rusak. Jadi tidak ada kaitannya dengan ibadahnya si anak ini. Ya, walaupun dia berusaha untuk menutupi kekurangannya dengan rajin beribadah, tetap jauh di dalam dirinya, ya, ada hal-hal yang membuat dia tertekan. Ya, karena sejak kecil sebagai anak yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa, ya, seperti kertas kosong, dia sudah ditulis oleh hal-hal yang tidak baik. Memang ada jalan keluarnya. Karena itu saya bersyukur, ya, depresi dengan agama, kesehatan mental dengan agama ini berkaitan erat, ya. Bahkan penelitian membuktikan bahwa orang yang taat beribadah, yang dekat dengan Tuhan, ini punya kemungkinan lebih besar, jauh lebih besar untuk sembuh, ya, untuk bangkit dibandingkan dengan orang yang tidak beribadah. Jadi saya mau meluruskan, bukannya cuma satu sisi saja bahwa penyakit mental bisa disembuhkan atau di treatment, ya, dikendalikan dengan obat, tetapi peranan ibadah juga sangat besar bagi penderita penyakit mental. Jadi saya tidak mau kita berpikir bahwa pengobatan psikiater adalah satu-satunya cara, ya. Ada banyak bukti yang menyebutkan bahwa banyak pasien juga yang bisa sembuh, ya, dengan rajin bermeditasi. Bermeditasi itu artinya berdoa, ya, beribadah, merenungkan firman Tuhan. Jadi seperti ketika pikiran kita, otak kita yang sudah terprogram akan hal-hal yang salah, ya, citra diri yang negatif karena mungkin dari dulu selalu dibully, ya. Lalu ketika dia mulai mempelajari firman Tuhan, dia mulai mengerti apa yang dikatakan Tuhan tentang dirinya, bahwa dia berharga, ya, Tuhan punya rencana indah buat dia. Ketika dia mulai mengisi otaknya dengan hal-hal seperti ini, memprogram ulang otaknya, dia mulai dipulihkan, ya. Jadi ya, saya bersyukur bahwa di dalam penyakit mental, ya, ada peranan ibadah, peranan doa, ya, yang diakui oleh psikologi sekuler juga, gitu. Kalau di dalam psikologi sekuler kan disebutkan rajin bermeditasi, gitu kan. Itu adalah salah satu cara untuk menanggulangi, ya, penyakit mental. Jadi memang praktek-praktek seperti ini, ya, seperti misalnya kalau saya nggak tahu ya, kalau orang ada yang bilang seperti kalau kita seperti bergumam begitu, ya, bergumam gitu, itu juga menenangkan gitu, seperti menenangkan pikiran, ya. Kalau di kita kan seperti bukan bergumam, ya, seperti memuji Tuhan, ya, itu juga sangat-sangat membantu, ya. Jadi saya lanjut, ya, di dalam ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Jadi Daud ini bukan cuma tertekan, tapi juga gelisah, galau, ya, cemas. Tetapi kuncinya, ya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, jadi bagi kita yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah berat, kehilangan pekerjaan misalnya, ya, terus
kita tertekan, cemas, gelisah, ya, apa yang bisa kita lakukan? Berharap kepada Allah, kepada Tuhan yang menjadi penolong kita, ya. Karena ketika kita sungguh-sungguh berharap, ya, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan akan bertindak, ya, tangannya akan terulur menolong kita, sehingga kita bisa bersyukur lagi kepadanya, ya. Jadi di sini saya mau membagikan bagaimana kisah seorang nabi, orang Israel yang menjadi raja juga di zamannya, ya, yang pernah hidup ribuan tahun yang lalu, ya. Ini kisah nyata, bukan karang-karang, ya. Ada di kitab suci, ya, bahwa ada seseorang yang bernama Daud yang pernah mengalami depresi, penyakit mental berupa kecemasan, ya, kegelisahan, jiwanya tertekan, tetapi kuncinya dia berharap kepada Tuhan, ya. Kuncinya dia percaya Tuhan bisa menolong dia, melepaskan dia dari kejaran musuh, ya. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari bermacam hal yang membuat kita tertekan, yang membuat kita cemas, ya, kita tidak akan menjadi pribadi yang sama lagi, ya. Kita harus mengalami sendiri bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan tidak perlu kita merasa kecil hati ketika kita ada di dalam posisi iman kita sedang diuji, ketika kita sedang mengalami seperti hempasan ombak, ya, badai topan menerpa dalam kehidupan kita. Ini dialami oleh semua orang, ya. Bahkan nabi-nabi Tuhan pun, ya, orang-orang yang dikasihi Tuhan pun mengalami hal-hal seperti ini. Yang membedakan adalah kita tidak jatuh tergeletak, ya, dan tidak bisa bangun lagi, ya. Kita bisa jatuh, tapi tangan Tuhan selalu menopang kita dan kita bisa bangkit kembali. Itu yang membedakan, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberkati kita dan juga membuat kita tidak kecil hati ketika kita mengalami kondisi, mungkin situasi yang membuat kita tertekan, cemas atau takut. Percayalah, segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan, ya, supaya kita mengerti, mencari pertolongan, berseru kepadanya, ya, mendekatkan diri kepadanya, dan kita bisa melihat bagaimana tangannya yang kuasa itu bisa menolong dan menyelamatkan